malam hari ini kita bisa memulai perkuliahan kita untuk pertama kali. Tentu pertama saya ucapkan selamat datang di El Rahma. Teman-teman termasuk dari 110 mahasiswa baru yang kita terima di tahun ini. Ada 100 kelas reguler siang, baik di Prodi TI maupun Prodi SI, dan ada 10 dalam catatan kami untuk mahasiswa baru kelas malam. Ada kemungkinan akan bertambah lagi untuk kelas malam. Nah, saudara sekalian, saya semester ini diberi amanah oleh STIMIK untuk mengampu mata kuliah Kewirausahaan 1. Di mana untuk RPS atau rencana pembelajaran semesternya tadi sudah saya share di Google Classroom, baik yang versi video ataupun yang dokumen ya. Saya berharap sudah dilihat tadi videonya, saya tidak perlu jelaskan ulang. Nah, saya hanya akan sedikit menambahkan tentang pengantar mata kuliah kewirausahaan, apa pentingnya mata kuliah ini bagi teman-teman sekalian. Nah, baik, akan saya share screen, silakan dicermati. Ya, baik teman-teman sekalian. Sebagaimana tadi saya jelaskan di dalam RPS, bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah masuk dalam jenis mata kuliah inti ya, dengan kode I. Ya, di sini ada kode I. Dan mata kuliah kita termasuk kelompok mata kuliah pembentuk sikap. Ya. Sehingga diharapkan mata kuliah ini akan mampu membentuk sikap ya, ataupun perilaku, membentuk jiwa, semangat wirausaha pada diri mahasiswa. Nah, sehingga dari kode mata kuliah itu kita bisa melihat mata kuliah kita sekali lagi termasuk mata kuliah kurikulum inti dan mata kuliah pembentuk sikap. 2 SKS itu pengertiannya dalam sepekan kita akan ketemu baik secara daring ataupun luring selama 100 menit per minggu. Tentu tugas mahasiswa tidak sekedar tatap muka, tapi juga harus menyediakan waktunya 60 menit untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen, berupa tugas terstruktur, ataupun juga tugas-tugas lainnya, baik bentuknya proposal, ataupun project, ataupun paper, ataupun kuis, dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu juga teman-teman menyediakan waktu 60 menit per minggu untuk menambah bacaan, referensi, baik itu di internet ataupun buku-buku di perpustakaan. Jadi mestinya 2 SKS itu tidak sekedar kita kuliah saja, tetapi juga harus ada waktu yang kita siapkan untuk mengerjakan tugas dan juga memperkaya ya, wawasan kita terkait dengan materi ataupun tema perkuliahan kita. Nah, saudara sekalian, apa yang menjadi latar belakang kenapa mata kuliah ini penting disajikan di perguruan tinggi, bahkan saya kira di tingkat pendidikan menengah, SMA maupun SMK, ini juga disajikan mata pelajaran kewirausahaan. Nah, dalam rilisnya, Badan Pusat Statistik BPS itu setiap tahun merilis hasil survei, hasil sensus ya, terkait dengan tingkat pengangguran di Indonesia tentu saja. Nah, dalam tampilan yang saya share ini,
di Februari 2016 ada pengangguran terbuka di Indonesia itu mencapai 7,02 juta orang atau sekitar 5,5% ya dari penduduk produktif di Indonesia. Nah, dari grafik yang ada di bawah itu perbandingan antara tingkat pengangguran di tahun 2015 dan di 2016 yang di warna apa ini ya, cian atau biru muda ya. Itu tahun 2015 dan di warna biru tua itu 2016. Kita lihat di sana terjadi peningkatan jumlah pengangguran terutama lulusan SMK. Ketika hasil survei ini publikasikan, banyak orang terkejut ya. SMK sebagai sebuah institusi pendidikan menengah yang ketika itu dimunculkan dalam rangka menanggulangi pengangguran, tapi ternyata justru mensuplai tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Nah, di samping SMK, tentu kita lihat juga ada peningkatan tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi, ya, di tahun 2015 ke tahun 2016. Ya. Jadi yang naik itu lulusan SMK dan perguruan tinggi, sementara tingkat pengangguran lulusan SMA justru turun, gitu ya, kita lihat. Nah, saudara sekalian, berikutnya secara series kita bisa melihat juga dari tahun 2013 tuh hingga tahun 2016 juga terjadi peningkatan. Ini kita fokus ke lulusan perguruan tinggi, baik akademi, diploma ataupun universitas. Yang merah itu lulusan akademi, diploma, sementara yang biru itu lulusan universitas. Nah, kita lihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya dari 2014, 2015, 2016 untuk lulusan universitas. Ini diasumsikan lulusan universitas itu adalah sarjana, sementara akademi atau diploma itu ahli madya atau AMD, lulusan D3, D1, D2. Nah, sama juga untuk yang lulusan akademi terjadi peningkatan jumlah pengangguran meskipun trennya itu lebih tajam untuk yang lulusan sarjana. Maka dari data-data ini memunculkan pertanyaan, apakah perguruan tinggi itu hanya menciptakan pengangguran-pengangguran yang terdidik saja? Karena faktanya setiap tahun tingkat pengangguran lulusan dari perguruan tinggi itu semakin lama semakin banyak, kira-kira begitu. Nah, ini data terbaru, teman-teman ya. Di Februari 2019, Badan Pusat Statistik juga telah melansir data terbaru jumlah pengangguran per Februari 2019. Memang jumlah penganggurannya menurun, gitu. Tetapi kalau kita cermati dari sisi pendidikannya, lulusan diploma dan universitas itu ternyata makin banyak yang tidak bekerja. Ya. Kalau tingkat pengangguran seluruhnya itu turun, tetapi yang lulusan diploma 3, diploma 2, diploma 1 atau akademi, dan juga lulusan universitas itu ternyata justru naik. Kita lihat di sebelah kanan ini ya, di Februari 2017 yang warna ini. Kalau di layar saya ini biru tua ya. Kemudian tahun 2019 itu yang sebelah kanannya. Kita lihat dari lulusan diploma 1, 2, dan 3 itu penganggurannya naik 8,5%. Sementara lulusan universitas, asumsinya ini adalah sarjana, terjadi peningkatan pengangguran yang cukup tajam ya, sebanyak 25%. Nah, ini ya cukup memprihatinkan, kira-kira begitu.
Nah, apa yang menjadi penyebab? Kok lulusan perguruan tinggi, baik diploma maupun sarjana kok banyak yang nganggur kira-kira gitu. Muncul pertanyaan. Nah, ternyata sudah banyak penelitian ya untuk mengungkap kenapa banyak pengangguran yang justru mereka lulusan dari perguruan tinggi. Dan dari beberapa penelitian itu didapatilah beberapa asumsi ataupun hasil. Yang pertama bahwa ternyata terdapat kecenderungan di mana umumnya mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu mereka menginginkan pekerjaan yang dianggap mapan setelah mereka lulus menjadi sarjana. Ini biasanya kalau di kelas siang itu saya tanya ke teman-teman mahasiswa. Kalau kelas malam ini kan umumnya sudah bekerja ya, tapi kalau yang kelas siang itu fresh graduate, mereka lulusan SMA maupun SMK ataupun madrasah aliyah. Ketika saya tanya, kira-kira setelah lulus apa yang mereka inginkan terkait dengan pekerjaan? Ya memang rata-rata mereka menginginkan pekerjaan yang mapan gitu. Dan yang dianggap mapan itu ya salah satunya adalah menjadi abdi negara ataupun menjadi PNS. Nah, hal ini tidak sulit untuk membuktikan, teman-teman. Terbukti ketika ada formasi lowongan pekerjaan, terutama ketika pemerintah membuka pendaftaran PNS, tiap tahunnya itu kita lihat banyak sekali para pendaftar dan yang mengikuti tes, membludak di mana-mana. Baik itu yang diselenggarakan di GOR ataupun di stadion, itu penuh sesak. Mereka-mereka yang mencoba peruntungan untuk bisa menjadi PNS. Saya kira kita semua bisa melihat itu setiap ada pembukaan pendaftaran pegawai negeri sipil. Nah, padahal saudara sekalian tentu kenyataannya adalah jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun itu semakin meningkat, tidak sebanding dengan peningkatan ketersediaan kesempatan kerja yang akan menampung mereka, apalagi PNS. Apalagi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir terjadi moratorium ya, penghentian sementara penerimaan PNS ya yang ada di Indonesia. Sehingga beberapa waktu yang lalu ada beberapa prediksi ya terkait dengan prodi-prodi yang akan kesulitan ke depannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan bagi lulusannya. Dulu sebelum pandemi itu pernah ada sebuah survei ya yang hasilnya itu prediksi bahwa 5 tahun ke depan itu pekerjaan-pekerjaan di bidang kesehatan itu akan semakin sulit gitu ya. Kenapa? Karena lulusan tenaga kesehatan dari perguruan tinggi kesehatan tiap tahunnya luar biasa banyak. Sementara lapangan pekerjaan di bidang itu tidak berkembang secara signifikan. Artinya ya ada sih tambahan rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang berdiri, tetapi tidak seimbang dengan jumlah lulusan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, ataupun yang lain. Nah, sehingga diprediksi 5 tahun ke depan, lulusan-lulusan bidang kesehatan itu akan sulit mencari lapangan kerja. Tapi tidak tahu apakah dengan adanya pandemi ini justru ada peluang baru ya bagi teman-teman lulusan dari bidang kesehatan. Karena tentu nampaknya ke depan teman-teman lulusan bidang kesehatan akan justru banyak ya. Karena pandemi ini kita lihat banyak sekali lagi dibutuhkan atau tenaga kesehatan menjadi katanya garda terdepan ya di dalam menanggulangi ataupun mengantisipasi berkembangnya COVID-19. Nah, itu
apa hal yang kita cermati. Jadi sekali lagi, lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya semakin meningkat, tidak sebanding dengan ketersediaan kesempatan kerja. Nah, yang kedua, saudara sekalian, ada penelitian, namanya Pak Asnadi ini pernah meneliti terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, dari penelitiannya ternyata ditemukan bahwa hampir 75% responden, tentu saja respondennya mahasiswa, itu tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Bahkan banyak di antaranya mereka kuliah itu hanya mengejar IPK dan enggan mengikuti atau mengikuti kegiatan maksudnya, atau mengikuti organisasi yang dapat mengasah soft skill mereka. Nah, akibatnya apa? Ya, mereka tidak dapat terserap dunia kerja karena kurang kompeten. Nah, ini juga menarik. Ya. Ternyata kuliah itu tidak hanya IPK saja yang perlu diasah atau perlu dikejar, tetapi ada aspek-aspek lain ya, aspek soft skill yang itu juga penting diasah ketika berada di bangku kuliah. Nah, ini saya ada tayangan. Nah, ini tentang ya mahasiswa yang hanya mengejar IP, gitu ya, kira-kira begitu. Sebentar, saya menanyakan apakah suara dari video ini bisa terdengar, Mas Andika? Mas Dian? Jelas sih, Pak. Jelas? Kurang. Kurang jelas? Iya. Oh ya. Ya, mudah-mudahan sudah semakin jelas ya. Saya lepas ini ya. Ya, ini contoh mahasiswa yang mengejar IPK. Ya, nanti kita lihat apa yang terjadi. Kira-kira IP-nya bisa 4 enggak ini ya, teman-teman?
Syukuri saja. Dan ini buat teman-teman saja. Saudara Andre, baik, jadi hari ini Anda akan konsultasi KRS. Wow, nilai Anda benar-benar bagus. Anda mahasiswa yang sangat cerdas. Ya, tetapi sebagai pembimbing, saya ingin memberikan saran pada Anda. Jadi sebaiknya Anda tidak hanya mengejar IPK yang tinggi itu, tetapi sebagai mahasiswa Anda juga harus aktif terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, dalam PKM, BIMNAS, lomba debat kalau ada misalnya, juga dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain seperti BEM atau LEM, UKM olahraga atau seni misalnya. Iya sayang, aku kan dari kantor bos. Paketnya sudah aku kirim kok, paling besok sampai. Saudara Andre, silahkan masuk melewati pintu sebelah utara. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Nama kamu Andre ya? Iya, Pak. Apa yang membuat saya yakin harus terima kamu bekerja di sini? Apa karena IPK kamu? Iya, Pak. Apa dengan modal IPK kamu merasa cukup bekerja di sini? Kamu melamar pekerjaan untuk posisi apa? Junior manager, Pak. Apa tujuan kamu bekerja di perusahaan ini? Ya, karena saya ingin menyukseskan perusahaan ini, Pak. Apakah kamu tidak memiliki keinginan berdirimu sendiri? Tidak, Pak. Yakin? Iya, Pak. Apa kamu mau digaji 1,5 juta per bulan? Insya Allah, Pak. Baiklah, dari transkrip nilai kamu memang membuat saya harus memberi kamu kesempatan secepatnya. Coba maju sedikit. Ini adalah sebuah proyek. Ini 4 staf andalan saya. Marketing, engineering, desain, legal. Tugas kamu mengkoordinir untuk memecahkan komunitas.
Halo. Nggak bisa dengar, Pak. Maaf. Ya. Itu video lengkapnya nanti silakan teman-teman simak di Classroom ya, di Google sudah saya upload di sana. Jadi intinya film tadi mengisahkan itu kisah nyata ya, itu teman-teman di UGM yang membuat video itu. Ternyata kuliah yang hanya sibuk dengan mengejar IP tinggi tidak menjamin setelah lulus kemudian akan bisa sukses di dalam pekerjaan, gitu ya, bahkan akan mengalami kesulitan. Nah, saudara sekalian, terkait dengan itu, maka kemudian pemerintah dalam hal ini mulai 2010 itu menginisiasi berbagai kegiatan, intinya mendorong agar kalangan perguruan tinggi itu untuk menggiatkan pendidikan kewirausahaan. Kira-kira begitu. Alhamdulillah kemarin di 2010 juga kami termasuk dari 37 ya perguruan tinggi yang 4 dosen kami dilatih oleh Dikti untuk mengikuti TOT dosen kewirausahaan. Ada 4 dosen kami yang ikut serta, dan di 2011 alhamdulillah kami juga menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri terkait dengan pembelajaran kewirausahaan. Ada 2 dosen kami yang mendapatkan kesempatan itu, dan alhamdulillah kita juga mendapat bantuan 100 buku kewirausahaan. Dan nanti teman-teman bisa pinjam ke perpustakaan di rak sebelah utara, itu ada 100 buku kewirausahaan yang nanti bisa dibaca di situ. Itu kerjasama kami dengan Bank Mandiri. Nah, untuk apa semua itu? Ya, tentu saja Indonesia pengen maju, ingin menjadi negara maju ya. Nah, masyarakat Indonesia dengan jumlah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, itu setidaknya membutuhkan 4,4 juta wirausaha atau para wirausahawan. Namun saat ini yang ada baru sekitar 400.000 atau kurang dari 1% saja. Sementara syarat untuk menjadi negara maju itu paling tidak jumlah wirausahawannya itu 2% dari populasi penduduknya. Nah, karena itu ya kita bisa melihat misalnya di Amerika Serikat itu memiliki 11,5% dari populasi penduduknya itu sebagai wirausahawan. Ya. Sementara Singapura itu 7,2%, warganya bekerja sebagai seorang wirausaha, sehingga negara kecil itu jauh lebih maju. Meskipun saat pandemi seperti ini ya Singapura mengalami sesi ya, minus kemarin bahkan sangat dalam gitu. Ya karena Singapura mungkin tidak seperti negara kita, memiliki sumber daya alam yang cukup beragam. Sementara Singapura mengandalkan wisata dan belanjanya. Nah, oleh karena itu untuk menciptakan 4,4 juta jiwa tadi, paling tidak kalau dihitung-hitung itu membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Nah, maka ya jika melihat kebutuhan wirausaha baru untuk memposisikan Indonesia biar cepat menjadi negara maju, maka itulah kemudian dilakukan berbagai upaya ya untuk mempercepat ya. Sehingga salah satunya adalah menciptakan wirausaha baru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Itulah kenapa kemudian sejak 2010 itu di Dikti atau pendidikan tinggi, Kemdikbud, kalau dulu Ristek Dikti kalau dulu, sekarang Kemdikbud itu di perguruan tinggi kemudian didorong untuk membuat pusat-pusat kajian kewirausahaan, membuat pusat-pusat bisnis, inkubasi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya mata kuliah kita. Sehingga kesimpulannya, saudara sekalian, pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi itu ya
barangkali salah satu solusi yang dapat diambil untuk menekan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang berstatus sebagai sarjana ataupun diploma, yang tadi sudah kita lihat trennya itu semakin lama semakin naik ya, tidak turun tapi malah naik terus. Yang kedua, meskipun pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi secara umum itu ditujukan agar mahasiswa mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya, dan tidak semata-mata ditujukan agar mahasiswa setelah lulus nantinya dapat membuka usaha baru. Namun dengan bekal pembelajaran ini, setidaknya mahasiswa telah memiliki bekal wawasan berwirausaha yang dapat dimanfaatkan ketika mereka tidak terserap di lapangan kerja yang ya telah mereka upayakan. Ya. Sehingga wawasan-wawasan wirausahaan nanti bisa diterapkan kalau mereka tidak bisa terserap ke dunia kerja. Justru mereka menjadi pencipta pekerjaan, kira-kira begitu. Yang ketiga, pembelajaran kewirausahaan yang menekankan aspek soft skill, ya, itu juga diharapkan mampu membekali lulusan dengan kompetensi soft skill yang memadai sehingga mereka nantinya bisa terserap ke dunia kerja dan mereka bisa sukses di dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Stephen Rahma sejak 2009 sudah mencanangkan jargon ya, jago IT Qurani Jutawan. Di Jutawan ini itu pencapaiannya atau misinya dijalankan oleh salah satunya adalah mata kuliah kewirausahaan. Banyak alumni-alumni kita yang setiap tahun kita memang berikan penghargaan, Rahma Entrepreneur Award. Yang terakhir kemarin Mas Marwanto itu saat lulus itu sudah berpenghasilan 100 juta per bulan ya, dari bisnis digitalnya. Kemudian Mas Windy lulusan SI tahun 2011 ya, itu juga sekarang membangun sebuah sistem informasi rumah sakit yang sekarang sudah digunakan di 1.200-an rumah sakit seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan buat sistem informasi rumah sakit yang sekarang sudah digunakan di 1.200-an rumah sakit. Jadi sekarang alumni kita yang satu ini hampir tiap hari keliling dari ujung barat sampai ujung timur, Papua, Aceh, ya itu sudah dijelajah semua. Nah, itu upaya-upaya kita untuk menciptakan wirausaha baru, wirausaha muda, lulusan perguruan tinggi. Nah, saya kira itu. Nah, materi yang akan kita bahas nanti bisa dilihat di RPS ya. Nah, sementara kuliah kita karena ini pandemi, kuliah kita daring, ya nanti mungkin akan lebih banyak ke ceramah. Kalau bisa luring, biasanya kita banyak diskusi ya, tetapi karena ini daring, kita mengurangi pertemuan fisik, karena Jogja semakin hari semakin naik, maka nanti untuk metodenya agak sedikit berubah ya. Nah, saya kira itu intinya mata kuliah kita, dan selanjutnya nanti akan saya share PIN ya, token PIN untuk presensi. Jadi silakan teman-teman masuk ke sistem informasi akademik, kemudian pilih presensi mahasiswa, dimasukkan tokennya untuk bisa memasukkan kehadiran saudara pada kuliah pada malam hari. Saya kira itu sebagai pengantar. Ini waktunya sudah kelewat, mohon maaf. Insyaallah pekan depan kita akan sampaikan. Mungkin kalau pakai Zoom meeting ini butuh kuota yang banyak, maka nanti kita akan selang-seling, kadang kita Zoom, terkadang kita kirimkan video penjelasan ya, penjelasan materi berupa video, sehingga mungkin dari sisi kuota teman-teman akan lebih bisa berhemat. Saya kira itu, mungkin tidak perlu ada tanya jawab, mungkin kita kenalannya sambil jalan saja ya. Pertemuan yang akan datang mungkin kita akan bisa kenal. Baik, saya kira itu, terima kasih teman-teman. Dan saya kira cukup, kita akhiri pertemuan kita. Selanjutnya akan saya share token presensi di grup WA ya. Silakan teman-teman semua di sana. Terima kasih atas partisipasinya.
Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.